Saudara, terkait dengan kasus PDI Perjuangan yang memecat kadernya Ahyar Nasution yang bergabung dengan Partai Demokrat untuk bisa maju mengikuti Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, PDIP meminta kader partainya tidak memburu kekuasaan politik semata. Kami kutip ini dari akun Facebook Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan. Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan SDR atau saudara Ahyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan yang bersangkutan masuk pada kategori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain. Oke, karena ada narasi tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain, Pak Ardi, saya konfirmasi dulu, sudahkah Ahyar Nasution memiliki KTA atau kartu tanda anggota dari Partai Demokrat? Ya, jadi saya klarifikasi di sini sampai hari ini pun juga yang bersangkutan itu belum dikasih KTA ya, yang saya tahu ya. Jadi itu terlalu prematur untuk mengatakan bahwa Ahyar itu udah. Tapi kalau kami punya gambar ini, kami punya gambar tengah ditayangkan saat kita bicara sudah memakai baju berwarna biru, itu adalah baju Partai Demokrat. Itu ya, tandanya apa? Jadi begini, ini kan dalam proses pilkada itu di mana-mana pun juga sering orang ketika ini kan dari proses pendaftaran ini di Bapilu, saya tahu tempatnya bahwa dikasihkan jaket itu biasa, namanya juga menghargai tuan rumah. Entah dia udah menjadi partai itu perlu diklarifikasi lebih jauh. Sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi. Belum kita dapat informasi. Pak Syukur, ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memakai baju berwarna biru, bertolak belakang dengan warna PDIP. Yeah. Itu lumrah terjadi ketika ia menjadi atau dicalonkan oleh partai lain atau seperti apa? Saya tidak tahu bagaimana di Demokrat dan saya tidak mau masuk ke sana ya. Tetapi saya bicara tentang PDI Perjuangan. Banyak kader-kader partai lain yang kami usung, ya. Tetapi kami juga memiliki etika. Kami tidak akan memakaikan seragam PDI Perjuangan kecuali dia sudah siap menjadi kader PDI Perjuangan dan memiliki KTA. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemecatan Ahyar itu belum ada. Dan Pak Jarod juga... ada konfirmasi itu ya? Nah, tidak ada. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa ini... Tadi yang kami kutip dari Bapilu, akun Facebook Bapilu? Itu benar. Kalau sudah nanti terbukti bahwa itu yang saya katakan. Sama seperti di Kompas TV juga punya mekanisme organisasi kok. Hari ini Mbak Christian di Kompas TV sebagai host, nanti di tempat lain kan itu udah pasti nggak benar. Pasti ada mekanisme organisasi. Nah, tetapi sekarang ini belum kepada pemecatan. Karena kami sendiri belum memutuskan siapa yang menjadi calon wali kota di Medan. Nah, tetapi apapun nanti keputusan kami, saya ingin mengutip apa yang saya sampaikan di beberapa media sama seperti kejadian di Solo. Nah, kita lihat misalnya Bobi. Saya tidak mengatakan Bobi sudah kami putuskan. Menantu presiden, betul dia menantu presiden. Tetapi mulai dari bawah. Meminta KTA beberapa bulan yang lewat dan tidak ada statement PDI Perjuangan. Pengurus partai di tingkat provinsi sampai di tingkat DPP yang mengatakan Bobi akan diusung oleh PDI Perjuangan. Tetapi dia menjadi kader, dia memiliki KTA dan juga melakukan kerja politik bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan. Nah, tentu kami lihat misalnya Pak Ahyar. Nah, sudah melakukan apalagi memakai baju partai lain. Nah, tentu ini akan nanti menghadapi mekanisme organisasi kepartaian. Nah, saya yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman kita ini partai politik. Nah, hak sebuah partai politik untuk memilih siapapun untuk dicalonkan dan melihat apakah orang tersebut baik dan bisa dicalonkan oleh partai tersebut itu hak. Tetapi jangan diajarkan kami untuk membina kader dan kenapa tidak diputuskan. Nah, itu tidak bisa diintervensi. Pak Syukur, kalau ada kader yang kecewa karena ia tidak dipilih menjadi calon atau bakal calon maju di Pilkada pada Desember 2020 nanti, itu adakah mekanisme atau terbukakah mekanisme kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maju atau diusung oleh partai lain?
Jadi begini, kami biasanya tidak melakukan itu. Disiplin organisasi kami jelas karena kami partai yang sudah baku sistem organisasinya. Kebetulan saya yang ada di organisasi dan memahami itu semua. Nanti kalau misalnya Pak Ahyar betul-betul sudah pindah, Pak sudah memakai dan melawan perintah partai, ya tentu saya sebagai Ketua DPP bidang organisasi akan memanggil beliau dan berbicara kepada beliau. Kalau misalnya sudah terbukti, ya tentu akan ada mekanisme organisasi yang akan dihadapi. Nah, tetapi saya ingin sampaikan, Mbak, satu lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa kekuasaan itu adalah pengabdian. Kita tidak bisa menghalalkan dengan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaan itu. Kita menghormati di mana kita berada dan di mana kita dibesarkan. Nah, maaf, dengan segala maaf saya kepada Ahyar sebagai anak buah saya di DPD Provinsi Sumatera Utara, renungkan, introspeksi siapa yang membesarkan Anda. Tetapi itu hakmu untuk berpindah kepada partai lain. Saya tidak bisa mendoktrin Anda di situ. Oke, Pak Syukur, Anda katakan tadi sebenarnya bakal calon wali kota Medan itu belum diputuskan, keputusannya belum final. Tapi ada yang kecewa, Pak Ahyar Nasution justru maju dari partai lain. Sebenarnya mekanisme pemilihan, Anda sebutkan tadi ada fit and proper test di Medan. Nah, makanya saya katakan, saya sudah sampaikan tadi, Mbak, itu di tempat kami itu, saya dengan teman-teman DPP, bersama dengan Ibu Ketua Umum, 3 kali seminggu kami rapat, itu kami buka semua track record calon-calon yang akan kami usung dari PDI Perjuangan 270 pilkada, Mbak. Jadi itu tidak ujuk-ujuk datang nama. Nah, tentu salah satu yang kami lihat di dalam pengambil keputusan adalah ideologi. Ideologinya harus betul-betul sangat Pancasilais, NKRI. Nah, kemudian karakter, kemudian kinerja dan macam-macam. Tentu banyak sekali parameternya ini. Nah, untuk kami bisa mengambil keputusan. Nah, saya sudah sampaikan tadi, Pak Ahyar, Bobi itu mulai masuk dari bawah, dari DPC, DPD, DPP. Tetapi pengambil keputusan tertinggi itu adalah DPP partai. Pada saat DPP partai mengambil keputusan, maka semua harus ikut keputusan itu. Kalau ada kader yang tidak ikut keputusan itu, tentu dia akan menghadapi persoalan sistem organisasi di partai kami. Saya pikir di setiap partai seperti itu. Itu Pak tidak Syukur, hal yang aneh. Pak Syukur, Anda mau memastikan bahwa proses seleksi, proses uji kepatutan dan kelayakan untuk bakal calon wali kota Medan berjalan, punya kesempatan yang sama setiap kader untuk bisa maju, termasuk Ahyar Nasution dan Bobi Nasution? Betul. Ditanya, Ahyarnya dipanggil ke DPP, dia ikut. Semua ikut. Jadi bukan hanya Medan loh, Mbak. Seluruh Indonesia. Termasuk, bayangkan saya katakan tadi. Bisa bayangkan nggak? Saya sebelum mengatakan bahwa Bobi yang kami usulkan. Bayangkan seorang Bobi, menantu presiden, dan Gibran, putra presiden, datang ke kantor partai untuk meminta KTA. Tetap ada proses yang harus diikuti. Betul. Pak Jadi, Ardi, ujuk dengan mekanisme atau dinamika yang terjadi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetap bisa dikonfirmasi akan menguji melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk seorang Ahyar Nasution untuk jadi bakal calon wali kota Medan dari Partai Demokrat? Iya, tentunya kan dalam Partai Demokrat ada badan yang menangani itu adalah Bapilu ya, diketuain oleh Andi Arief, dan tadi di foto jelas ya kan udah melewati sudah bersalaman ya kan. Kemudian juga kami juga udah melakukan komunikasi politik dengan Partai PKS, tentunya ya proses di internal Partai Demokrat juga masih terus berjalan. Juga memang mendukung, artinya jangan sampai wali kota itu kehilangan demokrasi, bahwa Bobi yang dimajukan, kita lihat hari ini partai-partai begitu masif mendukung, dan kita tahu semua bahwa Bobi lah yang sekarang digadang-gadang untuk menjadi calon wali kota tunggal. Oke, makanya Partai Demokrat kemudian mencoba untuk menghadirkan calon alternatif. Ya, kami pikir demokrasi itu kan harus ada pilihan, kan begitu. Oke, terima kasih Pak Ardi Mbalembot, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, dan juga Pak Syukur Nababan, Ketua Bidang Organisasi DPP PDIP, sudah hadir di Kompas Petang.